Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama mahasiswa semester 4, Hafiz Rizky Prawira, biasa dipanggil Hafiz, dengan notar 24013033, di mana saya akan mereview jurnal dengan judul Multi-Agent Patch Planning Autonomous Heavy Truck. Slide. Fokus penelitian ini adalah pengembangan sistem navigasi untuk truk berat di area terminal pelabuhan yang sibuk. Apa itu multi-agent patch planning? Multi-agent patch planning merupakan metode pengaturan jalur untuk banyak kendaraan secara bersamaan agar tidak saling bertabrakan. Dan apa itu autonomous heavy truck? Heavy truck berat yang dapat bergerak otomatis tanpa mengemudi manusia menggunakan sensor AI atau sistem navigasi. Mengapa penelitian ini penting? Karena pusat pelabuhan merupakan pusat distribusi logistik yang sangat padat sehingga dibutuhkan sistem otomatis yang aman dan efisien. Hubungannya masalah permasalahan dengan dermaga, mengapa jurnal ini dibuat adalah karena sering terjadi antrean kendaraan, kemacetan saat bongkar muat, risiko kecelakaan, atau sulit bermanuver di jalan sempit, dan keterlambatan distribusi kontainer. Slide kedua, agenda dan daftar isi, di mana slide ini menjelaskan struktur pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang menjelaskan tantangan navigasi truk berat di jalur sempit. Jalur sempit pelabuhan yang menjelaskan kondisi nyata pelabuhan dan masalah navigasi truk otomatis. Yang kedua adalah track digital twins. Digital twins yang menjelaskan validasi framework pada simulasi pelabuhan Aulu Finlandia yang dimana membuat simulasi virtual pelabuhan untuk pengujian sistem. Yang ketiga adalah metodologi. Metodologi integrasi data, neural APF, dan koordinasi multi-agent. Yang dimana menjelaskan algoritma dan sistem AI yang digunakan. Yang keempat adalah keamanan, evaluasi path tracking, dan meminimalisir kejadian tabrakan, di mana menjelaskan tentang pengukur tingkat keselamatan kendaraan. Yang kelima adalah analisis data, perbandingan efisiensi waktu, dan keamanan operasional, di mana di sini menjelaskan membandingkan performa sistem lama dengan sistem baru. Yang keenam adalah kesimpulan, di mana temuan utama dan arah pengembangan teknologi otonom, yang menjelaskan tentang hasil akhir penelitian dan peluang implementasi. Slide berikutnya adalah tantangan navigasi pelabuhan. Mengapa tantangan navigasi pelabuhan ini penting? Karena truk kontainer besar menghadapi hambatan fisik yang kompleks di terminal peti kemas. Di mana tantangannya disebutkan ada lajur jalan yang sangat sempit di antara tumpukan kontainer. Yang kedua adalah radius putar besar yang membatasi manuver di sudut tajam. Yang ketiga adalah integrasi dinamis dengan banyak kendaraan secara bersamaan. Yang keempat adalah kelemahan metode APF klasik yang sering menyebabkan osilasi. Penjelasan yang pertama adalah lajur yang sangat sempit di terminal peti bekas kontainer disusun rapat sehingga ruang gerak kendaraan sangat terbatas. Akibatnya, truk sulit bermanuver, risiko menyunggul kontainer lain meningkat. Yang ketiga adalah kendaraan harus bergerak sangat presisi. Yang kedua adalah radius putar besar, yang menjelaskan tentang kontainer, di mana kontainer itu mempunyai panjang dan ukuran yang sangat berat. Dampaknya, di mana jika radius putar besar kendaraannya, dampaknya sulit berbelok tajam, membutuhkan ruang besar untuk manuver, dan memiliki potensi tabrakannya lebih tinggi. Yang ketiga adalah interaksi dinamis. Pelabuhan dipenuhi dengan truk kontainer, forklift, kren otomatis, kendaraan operasional, semua bergerak secara bersamaan sehingga sistem navigasi harus mampu membaca situasi secara real time. Yang keempat adalah kelemahan APF klasik atau Article Potential Field, yang dimana APF itu sudah termasuk metode lama untuk menghindari rintangan. Masalah APF klasik, kendaraan dapat mengalami osilasi, jalur menjadi tidak stabil, kendaraan bisa terjebak di area tertentu, tidak efektif pada koridor sempit. Slide ini juga menampilkan bintang, di mana fungsi A bintang mencari jalur tercepat, mengurangi jumlah node pencarian, menghemat waktu komputasi. Namun kelemahan A bintang masih memiliki keterbatasan pada lingkungan dinamis. Slide berikutnya ada framework navigasi hierarkis, data planning, data planner. Data planner menghasilkan rute-rute jarak jauh
yang optimal dengan any angle, pathfinding, dan inflasi rintang. Di mana fungsi poin yang pertama adalah menemukan rute utama kendaraan, mencari jalur tercepat, menghasilkan any angle patch. Apa itu any angle patch finding? Kendaraan dapat bergerak lebih bebas dan tidak kaku mengikuti keuntungannya jalur lebih pendek atau dipersingkat, pergerakan lebih alami, menghemat waktu tempuh. Yang kedua adalah local layer neural APF. Lapisan ini bertugas menghindari rintangan secara real time, menyesuaikan arah kendaraan, mengurangi osilasi. Neural network membantu APF menjadi lebih stabil. Yang ketiga adalah coordination layer P2P protokol. Resolusi konflik antar truk tanpa kontrol pusat melalui pertukaran informasi posisi dan intensiasi. P2P memungkinkan kendaraan saling bertukar informasi dan informasi yang dibagikan adalah posisi kendaraan, kecepatan, arah pergerakan, prediksi jalur. Tujuannya adalah menghindari tabrakan, mengurangi kecepatan, mengurangi kemacetan juga, mengatur prioritas kendaraan. Ketiga layar ini bekerja sama untuk mencari jalur, menghindari hambatan, mengatur komunikasi antar kendaraan. Integrasi utama menggabungkan pandangan global untuk efisiensi rute dengan kontrol lokal adaptif untuk keamanan manuver rintangan statis dan dinamis. Slide berikutnya ada kondisi neural untuk hindaran. Isi slide ini membahas tentang penggunaan neural network untuk memperbaiki sistem penghindaran rintangan. Yang pertama adalah input 45 fitur sensor jarak ray perubahan frame to rem. Di mana input 45 sensor terdapat jarak rintangan, perubahan posisi, pergerakan objek, kondisi sekitar kendaraan. Yang kedua adalah online adaptation. Belajar secara mandiri dari ketidakseimbangan clearance sisi kiri dan kanan. Sistem ini mampu belajar secara mandiri saat bergerak sendiri. Artinya, sistem terus memperbaiki keputusan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, lebih stabil dibandingkan sistem konvensional. Yang ketiga adalah output penyesuaian dinamis pada bobot repulsi untuk memitigasi osilasi di koridor sempit, di mana outputnya berupa penyesuaian arah, pengurangan osilasi, perbaikan clearance kiri dan kanan. Hubungan dengan permasalahan dermaga adalah di dermaga sering terjadi pergerakan kendaraan tidak terduga. Area sempit, banyak hambatan, jalur berubah karena aktivitas bongkar muat. Neural network membantu kendaraan lebih adaptif terhadap kondisi tersebut. Slide yang berikutnya adalah Digital Twin Sport of Aulu, di mana ini menjelaskan validasi dilakukan untuk menggunakan simulasi kesetiaan tinggi high fidelity untuk mereplika kondisi nyata pelabuhan. Digital Twin adalah simulasi virtual yang menyerupai kondisi nyata. Fungsinya menguji sistem tanpa risiko kecelakaan nyata, menghemat biaya eksperimen, memungkinkan simulasi berbagai skenario. Model kendaraannya menggunakan model truk Kalmar Ottawa dan simulasi yang dapat dijelaskan atau digunakan adalah skenario yard padat atau transfer gerbang yard. Dan fisika arsitektur semi-trailer yang realistis. Yang keempat adalah simulasi inersia dan transi ban menggunakan AGX dinamis. AGX dinamis digunakan untuk menghasilkan simulasi fisika realistis, yang dimana sistem ini mampu menstimulasikan berat kendaraan, gesekan ban, belokan kendaraan, stabilitas truk. Slide yang berikutnya adalah hasil utama efisiensi waktu, di mana peningkatan performa theta dibandingkan algoritma A standar. Di mana pada dense yard scan terjadi reduksi waktu sebesar 43%. Di Gaussian transfer terjadi reduksi sebesar 59,5%. Penjelasan mengapa ini lebih cepat? Karena jarak tempuh rata-rata lebih pendek karena optimasi sudut any angle. Yang kedua adalah tracking akurasi. Akurasi pelacakan meningkat sebesar 22% dibandingkan metode grid container, di mana artinya kendaraan lebih presisi, jalur lebih stabil, resiko keluar jalur menurun. Dampak operasional pada dermaga,
Efisiensi waktu sangat penting di pelabuhan karena kapal memiliki jadwal yang padat, di mana harus bisa memindahkan suatu barang ke tempat lain yang membutuhkan waktu dan efisiensi waktu. Yang kedua adalah antrean kontainer harus cepat diselesaikan karena keterlambatan dapat menyebabkan kerugian besar. Dengan sistem ini, bongkar muat lebih cepat, distribusi kontainer lebih efisien, konsumsi energi lebih rendah. Yang berikutnya adalah evaluasi keamanan operasional, di mana pada slide ini menjelaskan tentang metrik keamanan avoidance event skenario padat yang meningkat 39,4% lebih aman dengan catatan utama reduksi kejadian pengereman mendadak. Yang kedua adalah avoidance event atau skenario gerbang, yang dimana meningkat 91,4% lebih aman dengan catatan utama hampir tidak ada konflik di jalur lurus panjang. Presisi. Yang ketiga adalah lateral tracking error atau rata-rata, di mana rata-rata keamanannya tetap stabil pada 0,40 meter. Dengan catatan utama presisi tinggi bahkan pada tikungan tajam. Puncak kesalahan puncak kesalahan Francine Peak hanya terjadi pada segmen dengan gelembungan tinggi atau interaksi jarak dekat. Mengapa ini penting? Karena di dermaga, tabrakan bisa merusak kontainer. Kesalahan kecil bisa menghentikan operasional area padat, area kerja yang sangat padat, risiko kecelakaan pekerja tinggi. Kesimpulan keamanan, sistem mampu mengurangi pengereman mendadak, mengurangi konflik kendaraan, menjaga kestabilan kendaraan, meningkatkan keselamatan operasional. Yang terakhir adalah kesimpulan keseluruhan. Slide ini merangkum tiga pilar utama yang menjadi solusi atas permasalahan navigasi truk otonom di terminal peti bekas yang sibuk. Secara garis besar, kesimpulan ini menunjukkan bagaimana integrasi teknologi Any-Angel Pathfinding, kecerdasan buatan, dan protokol komunikasi terintegrasi dapat menciptakan operasional pelabuhannya lebih efisien dan aman. Berikut adalah detail-detail poin yang saya berikan pada kesimpulan ini. Yang pertama adalah efisiensi rute. Perencanaan Any-Angel dengan data secara gratis mengurangi waktu perjalanan dan pemakaian energi. Sistem menggunakan algoritma data yang memungkinkan pergerakan fleksibel di sudut manapun, tidak terbatas pada jalur grid yang kaku seperti algoritma AX standar. Penggunaan metode ini secara drastis mengurangi waktu perjalanan dengan reduksi waktu mencapai 43% pada area penyimpanan yard dan hingga 59,5% pada proses transfer utang. Optimalisasi rute ini juga berdampak langsung pada penghematan pemakaian energi karena jalur tempuh lebih pendek dan efisien. Yang kedua adalah koreksi neural atau stabilitas kontrol dengan neural network. Neural network ringan berhasil menstabilkan kontrol APF, memberikan pergerakan yang mulus di area sempit. Untuk mengatasi kelemahan model matematis tradisional APF klasik, sering menyebabkan truk bergetar atau ragu-ragu osilasi di area sempit. Sistem menerapkan neural APF yang terbaru. Neural network ringan jenis multiplayer perception secara dinamis menyesuaikan parameter keamanan berdasarkan input sensor secara real time. Hasilnya, pergerakan truk yang lebih mulus dan stabil terutama saat harus melewati jalur sempit di antara tumpukan kontainer. Yang ketiga adalah koordinasi P2P. Protokol terdistribusi mampu menyelesaikan konflik multi-truk tanpa kebutuhan kontrol pusat yang mahal. Di mana protokol terdistribusi multi-truk. Penyelesaian konflik antar truk dilakukan melalui protokol peer-to-peer, di mana setiap truk saling berbagi informasi posisi dan niat geraknya. Metode ini menghilangkan kebutuhan akan kontrol pusat dan yang mahal dan kompleks, sehingga sistem lebih mudah dikembangkan, scalable untuk jumlah truk yang banyak. Keamanan operasional meningkat drastis dengan penurunan kejadian tabrakan hingga 91,4% pada skenario jalur lurus panjang. Kesimpulan akhir, framework navigasi relakis ini telah divalidasi melalui simulasi high fidelity atau digital twins di pelabuhan Oulu, Finlandia dengan tingkat presisi pelacakan yang tinggi. Rata-rata kesalahannya hanya 0,40 meter. Dengan keberhasilan integrasi ini, teknologi tersebut dinyatakan siap untuk diimplementasikan pada operasional terminal peti kemas otonom di masa depan untuk meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.